Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ikhwan akhwat tulab wa talibat azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam materi al-fiqh. Jadi terakhir kita sudah menyelesaikan bab tentang iktikaf. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang haji. Dan insya Allah nanti kita akan membahas ta'rif hajj. Kemudian yang kedua, hukum dan keutamaan haji. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat wajibnya haji. Nah, langsung saja kita masuk di dalam permasalahan yang pertama. Al-mas'alatul ula fi ta'rifil hajj. Jadi dalam permasalahan yang pertama ini membahas tentang pengertian haji. Al-hajju fil lughah al-qasdu. Jadi arti haji secara bahasa adalah al-qasdu. Qasdu itu artinya niyah. Wa fi syar'i, adapun pengertian secara istilah, at-ta'abbudu lillahi bi'ada'il manasik fi makanin maksusin fi waktin maksusin ala ma ja'a fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengertian haji, ta'riful haji fil istilah adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik, ibadah-ibadah haji, fi makanin mahsusin, di tempat yang khusus, fi waktin maksusin, dan waktunya juga khusus, ala ma ja'a fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai apa yang datang atau sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi ta'riful hajj baik secara lughah maupun secara istilah. Nah, kemudian kita masuk di dalam permasalahan yang kedua, yaitu tentang hukmul haji wa fadluhu, hukum haji dan keutamaannya. 6. Adapun hukum haji, jadi kita ketahui bahwasanya haji itu termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji ini termasuk rukun Islam yang 5 dan termasuk kewajiban yang paling utama juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi seseorang melaksanakan haji kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang dia mampu untuk melaksanakannya. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia itu untuk melakukan ibadah haji. Nah, oleh karena itu hukum haji itu adalah wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Nah, itu tadi tentang hukum haji. Kemudian apa saja keutamaan ibadah haji? Jadi keutamaan dari ibadah haji ini terdapat di dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan dari ibadah haji adalah balasan yang setimpal adalah dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamanya terdapat di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya siapa saja yang melakukan ibadah haji
kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yarfus, selama hajinya dia tidak melakukan perkataan-perkataan kotor dan juga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan, maka ketika pulang raja'a kayaumin waladatu ummuhu, maka dia akan kembali seperti hari yang mana ibunya melahirkannya. Jadi kita tahu ketika seseorang baru lahir dari perut ibunya, maka dia tidak menanggung beban dosa apapun karena dia baru dilahirkan. Nah, dan yang lain sebagainya dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan haji. 6. Tulabat talibat azani Allah wa iyyakum. Kita masuk di permasalahan yang berikutnya, yaitu hal yajibul hajj fil umri aktsar min marrah. Jadi apakah ibadah haji ini diwajibkan lebih dari sekali seumur hidupnya? Jadi jawabannya la yajibul hajj fil umri illa marratan wahidatan wa ma zada ala dzalik fa huwa tatawwu. Jadi tidak wajib, tidak diwajibkan haji seumur hidup itu kecuali hanya satu kali saja. Adapun selebihnya, kalau mau menambah haji lagi 2 kali, yang ketiga, keempat, fahuwa tatawwu, maka ini hukumnya hajinya haji sunnah. Hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju, bahwasanya Allah telah mewajibkan kalian untuk melakukan ibadah haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, aqulu amin ya Rasulullah. Kemudian ketika Nabi SAW memerintahkan demikian, datanglah seseorang bertanya kepada Nabi SAW, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya aku mengatakan iya, maka haji itu sudah diwajibkan bagi kalian dikerjakan setiap tahunnya. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan sanggup melakukan haji pada setiap tahunnya. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban haji itu hanya diwajibkan sekali seumur hidupnya. Ikhwanu akhwat azani Allahu wa iyyakum. Dan juga perlu kita perhatikan di sini bahwasanya syariat haji ini harus segera dilaksanakan untuk dilakukan ketika sudah terpenuhi syarat-syarat wajib haji. Jadi ketika seseorang itu sudah terpenuhi dalam dirinya syarat kewajiban haji, maka dia harus segera menunaikan ibadah haji tersebut. Wa ya'tham bi ta'khirihi li ghairi udrin, dan dia akan berdosa ketika dia mengakhirkan ibadah haji tersebut li ghairi udrin, tanpa ada udur. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena sungguhnya di antara kalian itu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Maka dalam hadis ini menunjukkan agar kita untuk melaksanakan ibadah dengan segera, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, itu tadi tentang kewajiban haji. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang berikutnya adalah syurutul haji, syarat-syarat haji. Jadi syarat haji itu ada 5, syarat wajibnya haji itu ada 5. Jadi ketika seseorang itu sudah terpenuhi 5 syarat ini, maka dia sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu yang pertama, al-Islam. Fala yajibul hajju alal kafiri wala yasihu minhu, maka tidak sah ketika haji itu dilaksanakan seorang yang kafir atau non muslim, maka hajinya tidak akan sah, karena Islam itu adalah syarat dari seluruh ibadah. Begitupun juga ibadah haji. Nah, kemudian syarat yang kedua, al-aqlu. Fala yajibul hajju alal majnuni wala yasikhu minhu fi hali jununihi. Jadi syarat yang kedua adalah berakal, maka haji tidak wajib atau tidak sah dikerjakan orang yang gila.
Jadi tidak boleh atau tidak sah haji yang dilakukan oleh orang gila. Jadi menunggu sampai dia kembali sehat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu an salasatin anin naim hatta yastayqid wa anis sabiyi hatta yablughu anil majnun hatta yafiq. Bahwasanya pena catatan amal itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya di sini disebutkan adalah dari orang gila sampai dia sadar. Jadi maka ketika seseorang itu hilang akalnya, tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian syarat yang ketiga, al-bulugh fala yajibul hajju 'alas sabi. Syarat yang ketiga adalah balik. Makanya tidak wajib haji itu bagi anak-anak. Karena anak-anak yang belum balik itu belum mukallaf, belum terbebani oleh hukum. Terus kemudian bagaimana kalau anak kecil yang belum balik tetap melaksanakan ibadah haji? Maka kita katakan bahwasanya anak kecil yang belum balik ketika melaksanakan ibadah haji diajak orang tuanya, maka hajinya tetap sah. Tapi haji yang dia lakukan itu belum terpenuhi haji di dalam Islam. Dalam artian apa? Ketika dia balik nanti, maka dia masih terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang mana tadi haji itu hukumnya wajib sekali seumur hidup. Maka ketika anak kecil melakukan ibadah haji, maka dia belum melaksanakan perintah tadi, belum termasuk hitungan yang sekali seumur hidup. Jadi ketika dia balik harus melaksanakan haji yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayyuma sobiyin hajja thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Rasulullah SAW bersabda, anak kecil mana saja yang dia melaksanakan ibadah haji kemudian dia balik, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji yang lainnya. Nah, itu tadi syarat wajibnya haji yang ketiga. Nam ikhwan wa akhwat tulab wa talibat azani Allah wa iyyakum, kita masuk syarat haji yang keempat, yaitu hurriyah, harus merdeka. Ya sebagaimana ini kasusnya seperti anak kecil yang belum balik tadi. Ketika seorang budak dia sudah melaksanakan haji, maka ini belum terhitung dari kewajiban haji yang 1 kali seumur hidup tadi. Maka jika dia merdeka nanti, maka dia wajib melaksanakan haji yang lainnya. Kemudian syarat yang terakhir adalah istitoah, yaitu mampu. Jadi syarat yang terakhir adalah mampu. Mampu dalam hal apa? Ya baik dari dalam hal hartanya, dirinya sendiri, kesehatannya, dan perjalanan menuju ke Baitullah. Jadi dalam hal mampu dalam harta, yaitu maksudnya apa? Dia punya bekal untuk melaksanakan ibadah haji, beli tiketnya, beli keperluannya, makannya ketika melaksanakan ibadah haji, tempat tinggalnya nanti ketika dia sudah sampai di sana, maka ini harus ada. Kemudian mampu dalam artian yang kedua adalah dari sisi kesehatan badannya. Karena apa? Meskipun seseorang itu memiliki harta yang melimpah, tapi dia punya banyak penyakit, nggak bisa jalan, bahkan lumpuh, maka dia belum masuk dalam kategori mampu untuk melaksanakan haji. Jadi mampu dalam segi harta, kemudian yang kedua dalam kesehatan badannya. Kemudian yang ketiga adalah mampu, yaitu dalam hal jalan untuk menuju ke Baitullah. Jadi jalan menuju ke sana itu harus aman. Maka meskipun seseorang sudah memiliki bekal dan badannya sehat, tapi jalan untuk menuju ke Mekah itu banyak kendala, terdapat suatu wabah atau yang lainnya, maka ini belum dikatakan mampu.
Kemudian ada syarat tambahan bagi perempuan. Dikatakan mampu bagi seorang perempuan, maka dia ketika haji harus ditemani oleh mahramnya. Karena tidak boleh seseorang itu safar, apalagi safarnya lebih dari 3 hari tanpa ditemani oleh mahramnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira safaron yakunu thalathata ayyamin fasaidan illa wa ma'aha abuha au ibnuha au zujuha au akhuha au du makhramin laha. Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia melakukan suatu perjalanan yang lebih dari 3 hari tanpa ditemani oleh mahramnya. Maka dikatakan mampu bagi seseorang perempuan harus ada mahram untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Nah, itu tadi 5 syarat wajibnya haji yang harus terpenuhi ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wa nashkurukum ala husni istimaikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.